Shalom Bapak Ibu, Jemaat Mula-Mula, Gereja Mula-Mula. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di doa pagi. Sebelum kita beraktivitas, mari luangkan waktu kita datang. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami selalu diberikan kesempatan hidup, selalu mendapatkan anugerah daripada Engkau. Dan hari ini Tuhan kami datang membawa ucapan syukur kami kepadamu. Dan kami rindukan juga suara-Mu, firman-Mu hari ini mengajari kami, untuk membimbing kami sepanjang hari ini. Kami memulai doa pagi hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Sebab Engkau Allah yang selalu menolong hidup kami melewati badai-badai hidup. Pertolongan-Mu buat kami sempurna. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sebab Engkau Allah yang setia buat kami Tuhan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagi. Katakan ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur,
kasih-Mu. Ku sembah Kau Yesus selama. Sekali lagi, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selama. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, kasih setia-Mu selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu. Engkaulah Allah kami, Allah yang benar, pemelihara hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, dimanapun kita berada, mari hampiri Dia. Apapun keadaanmu pagi ini, datang kepada Tuhan. Dalam segala keadaan kita bersyukur. Kasih setia-Nya, anugerah-Nya buat kita sampai hari ini. Kalau hari ini kita ada karena kemurahan-Nya, sampaikan doa-doamu, ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, sebab Dia Allah pencipta yang memelihara hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar pagi ini kita menjadi bejana di tangan Tuhan yang siap dibentuk oleh firman-Nya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh
kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan aku, mau seperti-Mu Tuhanku, mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari angkat pujian dari awal dengan segenap hatimu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Tuhanku, mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan aku, mau seperti-Mu Tuhanku, mau seperti-Mu disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan sekali lagi. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, banyak orang itu mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, ke gereja, tetapi cuma mau gampang hidupnya, mau nyaman, tidak mau bertanggung jawab, tidak mau tahu apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Coba kita renungkan hal ini pagi hari ini. Biarlah apa yang kita renungkan ini bisa membawa atau memberikan insight dalam hidup kita. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, kami mau belajar terus Tuhan sampai selama-lamanya.
Kiranya Tuhan sendiri yang mengajar kami melalui berbagai sarana dan peristiwa. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Tuhan berkati program doa pagi ini. Bapa, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya ada lebih banyak orang dibanding, maksud saya ada pada umumnya, manusia itu ingin hidupnya nyaman, gampang. Termasuk ketika datang ke gereja, maunya selamat secara gampang, maunya diberkati secara gampang. Padahal kita tahu dari Alkitab bahwa tidak akan ada kemuliaan, tidak akan ada berkat yang sesungguhnya tanpa salib, tanpa penderitaan. Sementara orang tidak mau bertanggung jawab menghindari penderitaan atau beban. Ya. Injil tanpa salib itu Injil palsu, saudara. Ya. Jadi banyak orang itu inginnya gini loh, dapat kemuliaan tanpa pengorbanan, tanpa penderitaan, dapat mahkota tanpa salib, dapat kebangkitan tapi gak usah mati, dapat berkat tanpa pertobatan. Itu orang maunya kebanyakan begitu. Tetapi Injil kebenaran tidak pernah menawarkan jalan pintas, gak pernah. Ya, salib itu bukan hanya aksesori. Ya, salib itu jantung keselamatan. Jika salib tidak ada, Injil kehilangan kekuasaannya, iman kehilangan dasarnya. Keselamatan hanyalah sebuah ilusi kalau tidak ada salib. Ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Dianggap bodoh sama orang-orang ini. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena tanpa salib tidak bakalan ada pengampunan dosa. Ya, nggak ada. Dosa itu menuntut harga, ada yang dibayar, saudara. Bukan hanya sekedar simpati dari Allah. Ya, dosa itu menuntut harga. Makanya Tuhan Yesus membayar harganya untuk kita. Menebus kita. Allah itu kasih, tapi Allah juga adil. Tidak sembarangan. Ya. Padahal di Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Jadi dosa tidak bisa dihapus dengan niat baik, perbuatan sosial, ritual keagamaan, atau dengan etika-etika umum. Nggak bisa. Bagaimana bisa dihapus? Makanya dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya. Salib adalah tempat di mana keadilan Allah dan kasih-Nya Allah bertemu. Adil karena kasih Allah kepada dunia ini. Jadi salib bukan kebetulan, peristiwa salib itu bukan karena kebetulan atau kecelakaan, tapi memang sudah direncanakan. Padahal Tuhan Yesus tidak bersalah, tapi ya harus mati. Karena pemberontakan kita. Ya, Yesaya 53 ayat 5. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, saudara. Nah, makanya tanpa salib dosa tidak ada yang menanggung loh. Murka Allah tidak terpuaskan. Manusia tetap terpisah dari Allah kalau tanpa salib. Ya, artinya tanpa salib memang tidak ada keselamatan. Padahal banyak orang ingin diselamatkan, tapi tidak mau menerima salib, tidak mau memikul salibnya setiap hari. Ya, nah ini orang cuma pada umumnya orang cuma mau gampang, tidak mau berjuang. Ya, jadi Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan begini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya
memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita tidak boleh enak-enakan, kita pun harus pikul salib setiap hari dan mengikut Tuhan Yesus. Barulah selamat. Sebab tanpa salib tidak akan ada kemuliaan. Ya. Banyak orang ingin kemuliaan tapi tidak mau menderita. Pengen kemenangan tetapi menghindari pengorbanan. Ya, menghindari perjuangan juga. Nah, ini yang menyebabkan banyak orang yang tidak mengerti dan tidak berubah. Seperti biji gandum. Kalau ia tidak jatuh ke tanah, maka ia tidak numbuh. Demikian juga hidup kita tanpa salib. Hidup yang tanpa salib mungkin nyaman, tapi tidak pernah menghasilkan kemuliaan. Gak ada. Ini harus dimengerti. Makanya Injil tanpa salib itu iman yang sangat dangkal. Pertobatan palsu itu. Kekristenan tanpa kekudusan itu palsu, saudara. Ya. Dengan demikian maka salib jangan hanya dijadikan simbol, tapi pusat hidup. Jadi jangan sampai kekristenan hanya menjadi agama motivasi. Orang hanya dihibur dan dibuat senang sehingga tidak perlu berjuang, seolah-olah bisa selamat gitu. Ya. Saya sedang tidak bicara bahwa perjuangan seseorang bisa menyelamatkan jiwanya, tidak. Kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita pakai Alkitab saja. Maka setiap kita harus menyangkal diri dan pikul salib dan mengikut Dia. Ada menyangkal diri dan memikul salib. Jadi jangan kita hidup sebagai Kristen, aku sudah selamat lalu malas, pasif, tidak punya etika lagi. Ya. Jangan begitulah, saudara. Alkitab itu sangat jelas mengajar. Tidak perlu bahasa yang tinggi-tinggi. Bahasa Alkitab itu sederhana. Ya. Tuhan menyediakan keselamatan, kita mau atau tidak. Kalau kita mau, lakukan kehendaknya. Begitu saja sih sebenarnya. Ya. Banyak orang mengerti kebenaran ini, tetapi tidak melakukannya. Tetapi menganggap enteng semua anugerah Tuhan ini. Ya. Padahal kita tahu Yesus mati di kayu salib untuk kita semua. Padahal Tuhan Yesus menanggung derita karena kesalahan kita, bukan kesalahan Dia, bukan kesalahan beliau. Ya, saudara ya. Mulai sekarang mari kita belajar memikul salib kita masing-masing setiap hari dan mengikut Tuhan Yesus. Maka segalanya akan ditambahkan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami semua sungguh diberkati dan dicerahkan. Bapa, kami mengucap syukur untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Kiranya Tuhan yang membalas kebaikan mereka, Tuhan yang berkati setiap kami semua. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.